Apa? Ada seorang nabi yang umurnya 50-an nikahin anak kecil usianya 9 tahun. Udah mah pengikutnya banyak, pengikutnya ngebelain, dan lagi nggak logis. Ada kayak gini kan pedofil ya kan? Demikianlah komentar-komentar non-muslim ataupun pembenci Islam ataupun siapapun yang tidak memiliki dasar hukum sejarah di masa lalu berkomentar tentang Nabi Muhammad SAW ketika menikahi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama saya Ihsan Patel di IPTV. Menarik dinilai Setiap yang hidup memiliki masalah dan IPTV membahasnya. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat sensitif tapi juga menarik. Tema yang selalu digaungkan oleh orang-orang yang non-muslim, kritikus muslim, dan juga agama-agama yang sentimen banget sama Islam. Apalagi apologet Kristen, ya kan? Memang nih, perdebatan antar agama selalu memicu ketegangan. Dimanapun deh, nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga gitu. Tapi kali ini nyenggol tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi tunggu dulu, bukan berarti kita, dalam kurung saya, anti kritik ya terhadap kritikan dari luar, pertanyaan dari luar mengenai sosok Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan juga Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ketika mendengar pembahasan ini, yakni pernikahan seorang yang sudah tua, sekitar 50 tahunan, dengan anak kecil berusia 9 tahun, adalah mengerikan banget ya, sudah dicap pedofil deh pokoknya. Kalau kita menggunakan kacamata abad 21. Wah, kalau kita menarik mundur nih ya, di abad ke-6 alias peristiwa ini terjadi, mungkin kita akan membahas lebih detail dan lebih jauh ya. Tunggu dulu dari perspektif agama dan juga perspektif sejarah. Tapi teman-teman, apakah adil kita melihat satu buah peristiwa yang terjadi di masa lalu menggunakan kacamata di abad 21 alias di tahun ini? Wah, kayaknya nggak adil banget ya, dan nggak fair banget. Apalagi di dalam ilmu sejarah ini dinamakan dengan anakronisme, menilai kejadian di masa lalu dengan standar masa kini atau sebaliknya. Yuk mari kita bahas pembahasan ini dari kedua sudut pandang. Yang pertama adalah dari sudut pandang abad 6 Masehi, yang kedua adalah siapa sih sosok dari Aisyah radhiyallahu anha. Seberapa penting pernikahan ini hingga menjadi perbincangan sampai sekarang. Konteks abad 6 Masehi. Nah teman-teman, satu hal yang perlu dicatat ya, di dalam sejarah abad ke-6, ke-5 ataupun setelahnya, ya sekitaran abad 1 sampai dengan abad 10, di seluruh belahan dunia, baik itu Arab, Eropa, dan juga beberapa wilayah timur lainnya, ataupun dalam budaya kekristenan dan juga Yahudi, kedewasaan seseorang itu tidak diukur dari usia 18 tahun sampai dengan 19 tahun. Itu kan zaman-zaman ini. Para psikolog tentunya sudah mengklasifikasikan dewasa, pubertas, dan lain sebagainya. Namun itu tolak ukurnya di zaman ini. Di zaman dulu beda banget. Nah, standar kedewasaan di zaman dulu adalah bagaimana seseorang sudah memiliki kematangan biologis, sudah menstruasi tentunya, dan memiliki kedewasaan serta kematangan fisik dan psikis di dalam membina rumah tangga. Apalagi di abad ke-6, ke-7, dan ke-8, orang-orang yang berada di daerah gurun pasir sudah terbiasa dengan mekanisme bertahan hidup yang begitu keras. Sehingga standar inilah yang kita harus dudukan bersama. Mari yuk kita buka catatan sejarah yang adil. Non-muslim, apologet Kristen, dan tentunya pembenci Islam, coba deh buka sejarah kembali. Kalau misal musuh-musuh dari Nabi Muhammad SAW seperti orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy kala itu membenci Nabi SAW dan mereka mengumpat serta menjelek-jelekan Nabi dengan kata-kata gila, tukang sihir, penipu, pendusta. Tetapi musuh-musuh Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan pedofil ataupun buruknya seseorang menikahi anak kecil kala itu. Nah, dari sini saja logika kita sebetulnya harus kita jaga ya, agar kita tidak menjatuhkan logika kita ke dasar sumur. Musuh Nabi itu banyak dan mereka menggunakan kalimat-kalimat kotor, cacian, dan makian kepada Nabi Muhammad SAW. Menggunakan kata-kata yang gila dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
tapi tidak tuh menggunakan kata pedofil atau menggunakan kata-kata hiperseks dan lain sebagainya. Nah, ini hal yang harus kita cermati bersama. Sekarang, yuk mari kita berdialog dengan teman-teman Kristen nih, yang mereka mengkritisi pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha yang katanya nggak normal dan jujur janggal. dalam tradisi Kristen dan Yahudi seperti Yudeo-Kristen, pernikahan di usia muda adalah hal yang biasa banget. Berdasarkan tradisi Katolik dan teks-teks apokrifa, The Protevangelium of James, Bunda Maria atau Mary, ibunda Nabi Isa alias Yesus Kristus, diperkirakan bertunangan dan menikah dengan Santo Yusuf atau Joseph pada usia sekitar 12 hingga 14 tahun. Sementara Yusuf digambarkan sebagai pria yang sudah sangat berumur. Bahkan jika kita melihat sejarah Eropa Kristen ratusan tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, terdapat dua peristiwa nih. Yang pertama, Raja John dari Inggris menikahi Isabella dari Angoulême saat Isabella berusia 12 tahun pada tahun 1200 Masehi. Yang kedua, Margaret Beaufort, ibu dari Raja Henry VII dari Inggris, melahirkan anaknya pada usia 13 tahun. Jadi nih ya teman-teman, mengisolasi pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidaklah fair ketika mereka, orang-orang barat tentunya, selalu menuduh, wah Nabi kalian Nabi Muhammad itu di Arab, di Timur Tengah tuh melakukan tindakan yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Padahal di Eropa pun di zamannya atau beberapa ratus tahun setelahnya bahkan 1200 Masehi bahkan pernikahan yang dari orang dewasa laki-lakinya kemudian konteksnya seperti yang sekarang anak kecil itu sudah terjadi di masa lalu dan di Eropa pula dan dilakukan oleh orang Kristen sendiri. Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dan juga tujuan pernikahan. Para pembenci Islam dan juga non-Muslim ketika mereka mengkritisi pernikahan Nabi Muhammad SAW dan juga Aisyah radhiyallahu anha memang kayaknya kerap banget deh selalu disindir hanya dari sisi pedofil dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau kalian membaca Sirah Nabawi dan juga beberapa hadis-hadis yang tertera di Sahih Muslim ataupun Sahih Bukhari, kalian akan menjumpai rumah tangga mereka berdua ya tentunya harmonis, langgeng, dan juga penuh keberkahan. Kalian juga bisa menemukan kok teks-teks tersebut di Google ataupun di internet tanpa ada kecacatan. Mungkin yang non-muslim akan mengatakan, ya itu kan penilaian secara subjektif. Dalam hal ini tentunya semua agama memiliki penilaian subjektif terhadap agamanya masing-masing. Dan Islam juga melakukannya dan it's okay with that. Dan yang lebih uniknya adalah pernikahan ini tuh spesial banget. Kenapa? Karena di zaman itu Aisyah radhiyallahu anha binti dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang mulia alaihi salam. Beliau adalah sosok wanita yang paling cerdas di kalangannya dan di kelasnya. Bagaimana pernikahan ini bisa terbentuk? Supaya karena Nabi Muhammad SAW banyak sekali menyampaikan wahyu, banyak sekali menyampaikan perkataan-perkataan yang menjadi hadis, tentu membutuhkan sosok yang sangat amat cerdas pendampingnya, agar beberapa murid, sahabat yang lainnya bisa belajar dan berguru setelah Nabi SAW wafat. Dan memang pada faktanya iya, banyak sekali para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, banyak sekali yang meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Mari kita bahas beberapa keutamaan dari Syahidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang tentunya selain non-muslim, orang-orang Syiah Rafidhah juga nggak suka deh karena mereka mencaci maki dan mengkafirkan seluruh istri Nabi dan seluruh para sahabat. Miris ya? Guru dan ahli fikih terbesar. Wow. Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu dari sedikit sahabat Nabi yang memiliki riwayat hadis paling banyak. Total ada 2.200 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tak heran nih, ada begitu sahabat yang kala itu menemui Aisyah radhiyallahu anha hanya untuk bertanya tentang hukum, fikih, tentang wanita, tentang haid dan lain sebagainya kepada Aisyah. Beberapanya diantaranya adalah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan beberapa sahabat yang lainnya. Yang berikutnya adalah ahli strategi dan politik.
Tunggu dulu nih, bagi beberapa kelompok Islam, mendengar kata politik sepertinya mengerikan banget deh. Tunggu dulu, sebelumnya kapan-kapan saya akan bahas definisi politik. Tidak semua politik itu jelek kok. Politik sendiri memiliki makna yang sangat luas. Jadi tunggu dulu, jangan dijudgment dulu ya. Beliau terlibat aktif dalam dinamika sosial dan juga politik umat Islam. Bahkan memimpin pasukan dalam urusan rekonsiliasi umat. Ini membuktikan bahwa beliau adalah wanita yang mandiri, berwibawa, dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Bukan sosok wanita yang tertindas. Orang-orang mengatakan bahwa Aisyah, seorang perempuan yang berusia 9 tahun, dinikahi oleh Nabi-nya orang Islam berusia 53 tahun, tertindas banget. Nope ya. Nope. Pada saat beliau sudah dewasa, bahkan beliau bisa mendamaikan kubu yang akan bertempur sekalipun. Wow. Yang berikutnya adalah cinta dan timbal balik. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menyembunyikan cintanya kepada Aisyah. Dalam riwayat lain, Amr bin As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, siapa sih yang paling engkau cintai?" Kemudian Nabi SAW, "Dia adalah Aisyah, istriku." Wow, ini adalah sangat amat romantis, cintanya berbalik. Dan Aisyah pun tentunya bangga dinikahi oleh seorang dan sesosok Nabi Muhammad SAW yang kemuliaannya dari lahir hingga wafat. Pernikahan ini nih bukan tentang pemuasan nafsu belaka. Jika Nabi hanya mencari itu, beliau tidak akan deh menghabiskan masa mudanya usia 25 sampai dengan 50 ya, hanya dengan satu istri, yaitu Khadijah yang berusia jauh lebih tua. Pernikahan dengan Aisyah adalah perintah wahyu untuk membangun fondasi ilmu pengetahuan bagi umat Islam melalui kecerdasan seorang perempuan. Nah teman-teman, kalian masih menghujat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha nggak setelah mendengarkan penjelasan saya ini? Sejarah, komparasi dari Alkitab, beberapa literasi, kemudian tradisi Kristen dan juga Yahudi di masa lalu, sudah deh, itu sudah terlaksana ya dari berabad-abad Masehi lalu yang lainnya. Yuk kita berpikir jernih, berpikir kritis, dan juga jangan mencerca ya kepada teman-teman yang mempertanyakan hal ini. Mereka bertanya wajar kok, atas dasar tidak tahu. Kita yang Islam hanya menjelaskan dari sisi logiknya saja. Kapan-kapan yuk kita bahas lagi deh sahabat Nabi yang lain. Coba deh kalian tulis di kolom komentar, kira-kira tema apa lagi yang bakalan gue bahas. Akhir kata saya Ihsan Patel, pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.